Kisah tentang anak kecil yang diculik dan dibawa keluar angkasa setelah kematian ibunya. Di masa depan, anak ini menjadi penjaga galaksi bersama teman-temannya. Selamat datang di Marvel Indo, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan recap film MCU dan kita akan membahas Guardian of the Galaxy volume pertama. Buat kalian yang pas nonton filmnya kurang paham dengan alur ceritanya, dengan menonton video ini, semoga kalian jadi lebih paham dengan isi cerita sepenuhnya. Langsung saja kita simak videonya. Pada tahun 1988, seorang anak yang bernama Peter Quill ditinggal ibunya yang meninggal karena penyakit kanker otak. Peter yang saat itu sedang dalam keadaan bersedih, kemudian diculik oleh pesawat alien yang dimiliki oleh kelompok Revenger. Revenger ini adalah grup pembajak luar angkasa yang dipimpin oleh Yondu Udonta. 26 tahun kemudian, di sebuah planet yang bernama Morag, Quill mencuri sebuah benda yang disebut dengan orbs. Namun dia dihadang dan diserang oleh sekelompok alien dari ras Kree yang dipimpin oleh Korath. Meskipun Quill berhasil melarikan diri dengan orbs tersebut, Yondu ternyata mengetahui bahwa Quill berhasil mendapatkan barang curian yang sangat berharga tersebut. Yondu kemudian ingin menangkap Quill dan memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Quill. Sementara itu, di tempat lain, seorang alien keturunan bangsa Kree yang bernama Ronan mengirim pembunuh bayaran bernama Gamora untuk mengambil orbs tersebut. Kemudian scene beralih ke planet Sendar, di mana Quill berencana menjual orb hasil curiannya di ibu kota dari Nova Empire. Namun pembelinya tidak berani mengambil orb tersebut dan malah mengusir Quill. Saat Quill keluar dari toko tersebut, Gamora sudah menunggu dan menjebak Quill. Akhirnya dia bisa dengan mudah mencuri orb tersebut. Adegan kejar-kejaran tak terelakkan dan hal itu menarik perhatian pemburu bayaran lain, yaitu seekor rakun yang dimodifikasi secara genetik bernama Rocket Raccoon dan pohon yang berbentuk manusia yang bernama Groot. Karena kekacauan yang mereka perbuat, pasukan khusus bernama Nova Corps menangkap keempat orang itu dan menahan mereka ke The Clan, sebuah penjara dengan level security tingkat tinggi yang ada di sana. Di penjara itu ada seorang alien yang kekar bernama Drax, yang anak istrinya sudah dibunuh oleh Ronan. Drax berencana membunuh Gamora karena Gamora memiliki hubungan dengan Ronan. Untungnya ada Peter Quill di sana yang langsung meyakinkan Drax bahwa Gamora bisa membawa Drax bertemu dengan Ronan. Karena ternyata Gamora sendiri sudah bertekad untuk mengkhianati Ronan. Gamora tidak ingin Ronan menggunakan kekuatan dahsyat dari orb tersebut. Quill dan Gamora kemudian berdiskusi dan sudah diputuskan bahwa orb tersebut akan dijual kepada kenalan Gamora yang akan membayar mahal untuk barang tersebut. Sementara itu, Ronan menemui ayah angkat Gamora, yaitu Thanos, untuk mendiskusikan pengkhianatan yang dilakukan Gamora. Namun, Thanos mengatakan bahwa perjanjiannya hanya sampai membawa orb tersebut kepada Thanos, bukan mengurus pengkhianatan yang dilakukan Gamora. Kemudian, scene kembali ke penjara Clan. Quill, Gamora, Rocket, dan Groot menyusun rencana untuk melarikan diri. Namun rencana tersebut seketika rusak ketika Groot terburu-buru mengambil baterai yang mereka butuhkan. Padahal grup tersebut masih dalam tahap menyusun rencana. Namun, rencana mereka tetap berhasil dan mereka terpaksa membawa Drax karena Quill sempat berjanji kepada Drax sebelumnya. Mereka kemudian berhasil meninggalkan penjara Clan dengan menggunakan pesawat milik Quill yang diberi nama Milano. Quill dan yang lainnya kemudian pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Nowhere.
sebuah tempat pusat kriminal dan perdagangan gelap diadakan yang dibangun di sebuah bekas tengkorak raksasa dari ras Celestial. Di sana mereka bertemu dengan kenalan Gamora, yaitu The Collector, yang bernama Tennellyr Tiven. Sementara itu di luar, Drax yang dalam pengaruh alkohol malah melakukan hal bodoh dengan memanggil Ronan lewat radio. Tiven kemudian membuka orb tersebut dan menemukan sebuah Infinity Stone berwarna ungu di dalamnya. Tiven kemudian menjelaskan sejarah dan kekuatan Infinity Stone tersebut. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa kekuatan tersebut sangat sulit untuk diukur dan bahkan dapat menghancurkan makhluk terkuat di alam semesta yang berani menyentuh Infinity Stone tersebut. Namun, asisten Tiven yang bernama Karina yang selama ini disiksa oleh majikannya kemudian memegang batu tersebut dan mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan merusak semua koleksi Tiven. Di luar, Ronan kemudian datang dan mengalahkan Drax dengan sangat mudah. Sementara itu Quill dan yang lainnya bergegas terbang menggunakan pesawat. Dan kemudian mereka dikejar oleh pengikut Ronan dan saudara tiri Gamora yang bernama Nebula. Nebula berhasil menghancurkan pesawat Gamora dan meninggalkannya mengambang di luar angkasa. Akhir dari adegan ini, pasukan Ronan berhasil mengambil orbs tersebut. Quill kemudian menghubungi Yondu sebelum menyelamatkan Gamora yang pingsan di luar angkasa. Quill berkorban dengan memberikan helmnya kepada Gamora agar dia bisa tetap hidup. Untungnya, nyawa mereka berdua masih sempat diselamatkan setelah Yondu datang dan menangkap Quill serta Gamora. Beralih ke pesawat Ronan yang bernama The Dark Aster, Ronan menggabungkan Power Stone dengan senjata palunya dan menggunakan kekuatan Infinity Stone tersebut kepada dirinya sendiri. Ronan kemudian menghubungi Thanos dan mengancam akan membunuh Thanos setelah menghancurkan Sandar. Karena merasa benci kepada ayah angkatnya, Nebula kemudian mengikuti rencana Ronan. Kembali ke Peter Quill, di luar pesawat Revengers, Rocket, Drax, dan Groot mengancam akan meledakkan pesawat Yondu untuk membebaskan Quill dan Gamora. Padahal di dalam sana, Quill dan Gamora sedang bernegosiasi untuk gencatan senjata. Dan Quill berjanji akan memberikan orb tersebut kepada Yondu. Tim Peter Quill setuju bahwa menghadapi Ronan adalah sebuah rencana bunuh diri. Namun mereka tidak bisa membiarkan Ronan menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan galaksi. Tim Revengers dan tim Quill akhirnya menghubungi dan mengajak Nova Corps untuk bergabung bersama. Tujuan mereka adalah untuk menghadapi Dark Aster yang sedang menuju ke Sandar. Saat Dark Aster tiba di Sandar, terjadi pertarungan udara yang cukup besar. Sampai pada suatu ketika, tim Quill berhasil memasuki Dark Aster dengan menabrakkan pesawat Milano mereka. Sementara itu, Ronan menggunakan palu dengan Power Stone-nya untuk menghancurkan pesawat pertahanan milik Nova. Di tempat lain, Gamora juga bertarung dan berhasil mengalahkan Nebula. Namun Nebula berhasil kabur. Tim Quill sempat terdesak dan kalah dari Ronan sampai suatu ketika Rocket menabrakkan pesawat Revengers masuk ke dalam Dark Aster. Hal itu membuat Dark Aster menjadi rusak dan terjatuh ke Sandar. Di sini terjadi adegan dramatis di mana Groot mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi teman satu timnya. Ronan yang ternyata masih selamat, kemudian keluar dari puing-puing pesawat dan bersiap menghancurkan Sandar. Namun seketika itu juga, Peter Quill langsung joget alias ngedance untuk mengalihkan perhatian dari Ronan. Sementara itu Drax dan Rocket menembak dan menghancurkan palu Ronan dan dengan itu mereka bisa mengeluarkan Power Stone. Quill langsung mengejar dan menangkap Power Stone tersebut. Hal itu membuatnya kesakitan dan hampir terbunuh, namun Gamora membantu dengan menyuruh Quill memegang tangannya, persis ketika ibunya akan meninggal dulu. Drax dan Rocket juga membantu mengurangi rasa sakit Quill dengan menyentuh badan Quill.
Mereka semua kemudian bersatu untuk bisa mengendalikan kekuatan Power Stone yang tidak terbendung. Di sini Ronan tidak percaya makhluk biasa bisa bertahan hidup saat memegang batu pusaka itu. Sedangkan Peter Quill sendiri hanya menjawab bahwa mereka adalah Guardian of the Galaxy. Mereka kemudian menggunakan kekuatan Power Stone untuk menghancurkan Ronan. Dan setelah peristiwa tersebut, Peter Quill kemudian membohongi Yondu dengan menyerahkan orb palsu yang bukan berisi Power Stone. Setelah Revengers meninggalkan Sendar, Yondu mengatakan kepada asistennya bahwa keputusan mereka memang benar untuk tidak mengantar Quill kepada ayah kandungnya, karena mereka tidak suka pada ayah kandung Quill. Quill dan temannya kemudian setuju untuk menyerahkan Power Stone asli kepada Nova Corps. Dan sekarang mereka dikenal sebagai Guardians of the Galaxy, di mana semua catatan kriminal mereka dihapuskan setelah menjadi pahlawan dan mencegah Sandar dari kehancuran. Quill akhirnya juga mengetahui sebuah fakta bahwa tubuhnya hanya setengah manusia dan ayahnya adalah spesies yang belum diketahui dan termasuk makhluk purba yang sangat misterius. Quill kemudian membuka hadiah terakhir yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Hadiah tersebut bertuliskan, "Aku akan selalu bersamamu, Star-Lord kecilku." Isi dari hadiah itu adalah sebuah kaset tape yang berisikan lagu favoritnya. Guardians akhirnya pergi dengan pesawat Milano yang baru saja diperbaiki bersama dengan potongan ranting dari tubuh Groot. Para Guardians kemudian memutuskan mereka akan dipimpin oleh Peter Quill atau yang sekarang mereka sebut dengan Star-Lord. Dan adegan kredit scene-nya menampilkan The Collector yang sedang duduk di museum koleksinya yang sudah hancur. Terlihat di sana ada makhluk misterius, yaitu seekor anjing astronot yang bernama Cosmo the Dog dan bebek sarkas yang bernama Howard the Duck. Dan demikian adalah rangkuman dari Guardians of the Galaxy volume pertama, film yang termasuk ke dalam jajaran Phase 2 yang memperkenalkan karakter kurang familiar bagi mereka yang tidak membaca komiknya. Jangan lupa dukung terus Marvel Indo dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Salam Marvel Indo.